Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hawa Dwi Fitrisia dengan NIM 230422291. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi dan kebijakan publik. Baiklah, yang pertama saya akan memaparkan materi tentang pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka yang dikenal sebagai pemerintahan rakyat. Selain itu, demokrasi juga merupakan konsep yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang pengertian kebijakan publik. Nah, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan strategis yang dibuat pemerintah untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurut Indra Christian 2023, kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang ditetapkan oleh aktor atau kelompok aktor politik dalam menentukan tujuan serta cara mencapainya sesuai dengan kondisi tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa proses perumusan kebijakan melibatkan banyak pihak dan dipengaruhi oleh konteks yang melatar belakanginya. Sementara itu, James Anderson menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang memiliki tujuan jelas yang dirumuskan oleh satu atau beberapa aktor untuk mengatasi suatu masalah. Pandangan ini menekankan bahwa setiap kebijakan publik dirancang secara terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang hubungan demokrasi dan kebijakan publik. Demokrasi dan kebijakan publik memiliki hubungan yang erat, di mana demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan publik merupakan hasil dari proses demokrasi yang melibatkan aspirasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi publik berperan penting dalam perumusan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan lebih berpihak kepada rakyat. Namun, dalam praktiknya, hubungan ini masih menghadapi tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan dominasi elit politik. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang proses kebijakan publik dalam demokrasi. Nah, proses pembuatan kebijakan publik dalam demokrasi dilakukan secara terbuka dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Tahapannya meliputi penentuan masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Partisipasi publik menjadi kunci agar kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memiliki legitimasi, namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan dominasi aktor tertentu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang peran aktor dalam demokrasi dan kebijakan publik. Nah, dalam sistem demokrasi, pembentukan kebijakan publik melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, lembaga legislatif, masyarakat, dan organisasi sosial. Setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi, di mana pemerintah dan lembaga politik berperan dalam perumusan serta pengambilan keputusan. Sementara masyarakat dan organisasi sosial berperan dalam menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan. Keterlibatan berbagai aktor ini penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti ketimpangan kekuatan antar aktor dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang prinsip demokrasi dalam kebijakan. Nah, dalam sistem demokrasi, kebijakan publik harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi memastikan bahwa proses kebijakan terbuka dan dapat diakses oleh publik, sedangkan akuntabilitas menuntut pemerintah bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang adil, responsif, dan berpihak kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang tantangan demokrasi dalam kebijakan publik. Nah, dalam praktiknya, penerapan demokrasi dalam kebijakan publik masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan akses informasi, serta dominasi elit politik dalam proses
pengambilan keputusan. Selain itu, adanya kepentingan tertentu juga dapat mempengaruhi arah kebijakan sehingga tidak sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi telah diterapkan, kualitas kebijakan publik masih perlu ditingkatkan agar lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada contoh kasus implementasi di Indonesia, yaitu Musrenbang dan Lapor. Nah, pemerintah Indonesia memanfaatkan teknologi digital melalui Musrembang dan aplikasi lapor untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Melalui Musrembang, masyarakat dapat menyampaikan usulan pembangunan seperti perbaikan infrastruktur dan program sosial secara online, sehingga proses perencanaan menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Sementara itu, lapor digunakan sebagai sarana pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik sehingga pemerintah dapat mengetahui dan menindaklanjuti permasalahan secara lebih cepat. Kehadiran kedua platform ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mewujudkan demokrasi digital yang transparan dan akuntabel. Namun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan rendahnya partisipasi di beberapa daerah. Nah, dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Sementara kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Keduanya saling berkaitan karena kebijakan publik dihasilkan melalui proses demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat. Proses ini mencakup penentuan masalah, perumusan pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dengan melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah dan masyarakat. Kebijakan yang baik harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan dominasi elit politik. Nah, dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.